kemudian dilanjutkan dengan salat subuh secara berjamaah dan kembali dengan kuliah subuh insyaallah salat Al-Qasir disebutkan tidak usah Fauzan MSSI Hafiz insyaallah. Dengan sekali lagi apa yang telah kita laksanakan dari Qiyamul kemudian salat subuh dan salat isya dan kuliah subuh senantiasa mengangkat derajat dari setiap langkah yang telah melakukan mesti dan langkah yang insyaallah guru dan seterusnya dari keluarga. Kemudian kalau pasal kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan sahabatnya insyaallah kemudian sampai kepada kita semua. Amin. Ya Allah. Baiklah Bapak dan Ibu jemaah Mas Takdir dan Rasulullah, telah kita awali kuliah subuh pada kesempatan kali ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menjadikan usia yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Fauzan MSSI Hafiz dan beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم فهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الذين آتينهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون وقال أيضا ورتل القرآن ترتيلا وقال أيضا لا تحرك به لسانك لتعجل به وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم وقال أيضا ليس منا من لم يتغنى بالقرآن صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي. Jamaah sekalian rahmati Allah, dan puji syukur marilah senantiasa selalu terlimpah curahkan sepenuhnya kepada Allah ya Rabbi jalla wa ala jalla jalaluhu Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan curahan nikmatnya yang telah diberikan kepada kita hingga sampai saat ini kita masih dapat diberikan peluang, kesempatan, kekuatan, keistiqomahan untuk terus berupaya meningkatkan amal soleh kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan pada qudwah hasanah kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, kerabatnya, dzurriyyatnya, para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in serta kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman yang tetap istiqamah menjalankan dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan kekuatan keistiqomahan terus hidup di bawah panji-panji sunnahnya sampai batas usia kita. Amin amin ya mujibas sayyid. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tema
mungkin dari sisi temanya agak provokatif. Karena nanti temanya adalah kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Terlihat provokatif. Kalau sebelumnya saya menyampaikan tema tentang sudah benarkah bacaan Quran kita? Sudah benarkah bacaan Quran kita? Kenapa menggunakan kita? Karena ya memang tausiah ini bil khusus kepada Al-Fakir sendiri, kepada saya pribadi sendiri, dan tentunya bagi kita semua. Dan saat ini saya akan menyampaikan sebuah tema tentang ya, kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Tentunya tidak bermaksud untuk menjas atau menghukumi, ya, tidak. Tetapi atau termasuk untuk menyalah-nyalahkan, tidak, tapi sebatas ya pengetahuan, karena nanti ya pengkoreksian atau pembetulan itu memang ada ranahnya sendiri, ada tempatnya sendiri. Nanti insya Allah kita akan sampaikan, mudah-mudahan sampai. Dan ya insya Allah slide saya tidak banyak. Sebelum masuk kepada tema ya kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran, maka saya ingin ya mencoba untuk mengajak ya tasawur kita. Tasawur itu pemahaman secara utuh, ya pemahaman kita secara utuh terhadap Al-Quran. Yang pertama, kita harus mengetahui bahwa sebagaimana ayat yang tadi saya bacakan, yang tertera dalam ya slide kali ini, bahwa sebagai ya, karakter sebagai seorang mukmin itu, atau ciri khas sebagai seorang mukmin, ciri sebagai seorang mukmin itu telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Atau ciri-ciri mukmin yang sebenarnya, yang sebenar-benarnya itu ya, adalah yang dia disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya dalam Quran surah Al-Baqarah, Quran surat 2 ayat 121. Alladzina atainahumul kitab. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Mereka itulah orang-orang yang diturunkan kepadanya, didatangkan kepadanya Al-Quran, Alkitab, yaitu Al-Quran, yang digunakan dengan nama Alkitab sebagai nama lain dari Al-Quran, dari sekian banyak nama lain yang berfungsi. Jadi nama-nama lain dari, pernah saya sampaikan bahwa nama-nama lain dari Al-Quran itu adalah ya maknanya adalah fungsi dari Quran itu sendiri diturunkan, atau manfaat atau fadilah. Jadi fungsi Quran itu ya tertera dalam nama-nama lain dari Al-Quran yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kali ini Alkitab. Kitab tentunya kita sama-sama memahami bahwa kitab adalah panduan, ya buku pegangan, acuan, pegangan hidup kita, tuntunan hidup kita, ya acuan hidup kita yaitu Alkitab, Al-Quran. Menggunakannya Alkitab. Tempat yang lain ada dengan kata asyifa, berarti berfungsi sebagai obat, pengobatan. Di tempat lain Allah sebutkan dengan kata ruhan, berfungsi sebagai ruh. Ya ruh itu penggerak, sebagai penggerak motivasi. Motivasi utama adalah Quran. Nah, itulah jadi manfaat mengetahui makna dari nama-nama lain dari Al-Quranul Karim.
Nah, kembali kepada ayat ini, ya, orang-orang yang didatangkan kepadanya Alkitab, Al-Quran, maka mereka itu ya akan membacanya, yang menggunakan fi'il mudhari ini. Maka mereka akan berusaha membacanya atau akan membacanya yatlunahu kapanpun, karena menggunakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu bermakna ya continue, terus menerus, berkesinambungan, nggak pernah putus. Sekarang, esok, lusa, yang akan datang, sampai kapanpun. Bahkan sampai kita sudah tua renta pun tetap membaca dengan membacanya. Bacanya seperti apa bacanya? Dilanjutkan dengan bacaan haqqa tilawati. Bacaan yang paling benar. Haqqa tilawati, sebenar-benarnya bacaan. Ya, ini karakter seorang mukmin. Jadi ya, seorang mukmin itu seyogianya ketika didatangkan kepadanya Alkitab, Al-Quran, maka mereka akan membacanya Al-Quran itu, yahu kembali kepada Alkitab, haqqa tilawati, dengan bacaan yang paling benar, kapanpun. Jadi ya dalam kondisi apapun dia berusaha membaca dengan benar. Haqqa tilawati, bukan bacaan yang biasa-biasa. Jadi sebenar-benarnya bacaan. Ulaika yu'minuna bi, ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah yu'minuna bi, orang yang benar-benar beriman kepada Alkitab. Ya, kalau kita menyatakan kita beriman kepada Alkitab, maka dengan keimanannya itu dibuktikan dengan dia berusaha untuk membaca dengan bacaan yang paling benar. Dengan sebenar-benarnya bacaan. Jadi tidak ada tawar-menawar tuh. Wa may yakfur bihi, dengan tegas Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya dia mengingkari itu, udahlah, saya cukup bacanya begini aja. Ya, berarti dia mengingkarinya, atau saya nggak mau berusaha, udahlah, saya nggak mau, udah cukup, saya nggak mungkin saya ya bisa lagi, udah umurnya sudah lanjut, sudah tua dan sebagainya. Berarti sudah putus asa. Ya, sinkron dengan ini, putus asa, maka terancam dengan ayat ini, wa may yakfur bi. Kalau seandainya ada orang yang mengingkari, kufur itu mengingkari dengannya, dan ya mengingkari Al-Quran itu, membacanya dengan bacaan yang benar, fa ulaika humul khasirun, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Nah, jadi pemahaman kita ya terhadap Al-Quran, ya Quran diturunkan untuk kita semua agar kita mampu untuk membacanya dengan sebenar-benarnya bacaan, bukan sekedarnya. Dan ini dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW juga kepada para sahabatnya. Ya, mereka selalu berusaha untuk membaca dengan bacaan yang totalitas optimal, dengan bacaan yang sempurna. Dan hal ini sejalan dengan ayat berikutnya, ditegaskan oleh Allah SWT dalam ayat yang lain dalam Quran surat Al-Muzammil ayat yang keempat. Warattilil Qur'ana tartila. Warattilil Qur'ana tartila. Jadi kalau membaca sesuai dengan hukum kaidah tajwidnya itu warattilil Qur'ana tartila. Jadi tebal tipisnya itu kelihatan. Bukan warattilil Qur'ana tartila, bukan tartila, tartila. Ya. Ini contoh kecil ya. Dengan sebenar-benarnya bacaan, kalau dia melihat ayat-ayat Allah, maka bacanya dengan sebenar-benar bacaan. Bacaan seperti apa sebenarnya bacaan? Bacaan yang tartil. Ya, apa itu tartil? Nanti akan dijelaskan. Tartil itu ya menurut para ahlul Qur'an, ya, ahli Quran, bahwa tartil itu banyak maknanya. Salah satunya adalah yang paling mudah, taswiyah fil mudud wal gunnah. Kestabilan antara mad dan gunnahnya. Ya, jadi stabil dalam mempraktekkan hukum-hukum tajwidnya. Mad wal gunnahnya dia stabil. Panjang pendek ya stabil. Kalau
di awal kita bertemu dengan mad tabi'i atau mad asli, dua harokatnya sekian, maka di dua harokat mad asli yang berikutnya juga sama sekian. Ya. Jadi ketukannya sama persis, temponya juga sama. Nah itulah tartil. Gunahnya juga sama. Di awal ada gunah, dia baca gunah, di berikutnya dibaca gunah, terus seterusnya. Tidak lantas kemudian di awalnya gunah, kemudian di tengahnya ada gunah, tidak dibaca gunahnya. Atau di akhirnya semakin hilang. Tapi tidak. Warattilil Qur'ana tartila, stabil. Bacaannya sempurna dan stabil. Tartil. Tidak tergesa-gesa. Ada memaknai bahwa tartil itu bacaan yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Sedang. Ya. Jadi mahlan wa mahlan. Sebagaimana bacaan Rasulullah SAW. Sebagaimana sifat Rasulullah SAW ketika membaca Al-Quran. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan tentang bacaan Rasulullah SAW totalitas. Haqqa tilawati, dengan sebenar-benarnya bacaan dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Diriwayatkan banyak riwayat, salah satunya adalah riwayat tentang ketika Rasulullah SAW diriwayatkan oleh hadatsana Khalad bin Yahya. Ya, hadatsana Khalad bin Yahya qala hadatsana Mis'ar qala hadatsana Adi bin Thabit. Sami'a al-Bara radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Diriwayat telah kami telah telah diriwayatkan kepada kami dari Khalad bin Yahya, kemudian berkata telah meriwayatkan pada kami Mis'ar, kemudian berkata telah meriwayatkan pada kami Adi bin Thabit. Maka saya mendengar Bara radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa beliau mendengar bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca yaqra'u wat-tini waz-zaitun. Surat At-Tini waz-Zaitun. Surat At-Tin yang dibaca. Ya, fil waqtil isya, pada saat salat isya. Wa ma sami'tu ahadan ahsan sautan minhu. Aku tidak pernah mendengar bacaan yang sebagus itu kecuali dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diterangkan bahwa aku tidak pernah mendengar bacaan sebagus itu dari semua kecuali dari lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal baca surat At-Tin. Jadi totalitas bacaannya, bukan sekedarnya. Totalitas dari sisi tajwidnya. Bahkan nanti dalam riwayat yang lain, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqra'u mahlan wa mahlan, perlahan. Idza qara'a al-Fatihah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, mahlah, kemudian berhenti, tenang. Alhamdulillahi rabbil alamin, mahlah. Terus seperti itu. Tentunya tidak seperti yang saya baca. Kita yakin bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bacaannya amat sangat nikmat, bahkan orang yang mendengarkan dia tidak akan mau berhenti. Itulah bacaan Rasulullah. Ya. Jadi totalitas bacaannya, warattilil Qur'ana tartila. Dan ini sebagaimana juga dijelaskan oleh Imam Al-Jazari dalam kitab Muqaddimah Manzumah Al-Jazari. Ini sangat populer kalimat ini. Wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimun. Menggunakan atau menerapkan tajwid pada saat membaca Al-Quran hatmun lazimun, ketetapan yang sudah mutlak, jadi nggak ada tawar-menawar. Man lam yujawidil Quran athimun, barang siapa, ini beliau dengan tegas nih, man lam yujawidil Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran tidak dengan tajwid, athimun, menggunakan bukan dzambun, bukan, tapi athimun, luar biasa ini. Athimun itu dosa besar. Kalau dia menyengaja nih,
tidak ada upaya untuk membaca dengan baik, membaca Quran tidak dengan tajwid, athimun. Beliau menyebutnya dengan dosa besar. Ini luar biasa nih, tegas betul tuh ya, Imam Al-Jazari. Memang terkenal beliau memang sangat tegas dalam urusan tajwid. Li'annahu bihil ilah anzala, karena memang begitulah turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha minhu ilaina wasala. Oleh karenanya maka sebab turunnya seperti itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tajwid melalui malaikat Jibril alaihissalam. Ya, kemudian kepada Rasulullah juga menyampaikan kepada para sahabat dengan tajwid, sahabat kepada sahabat-sahabat yang lain, kepada tabi'in, seterusnya, tabi'in, tabi'in, dan pada salafus salih, dan kepada kita. Seperti itulah turunnya. Wa hakadha minhu ilaina wasala. Ya, maka terus berlanjut tuh. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk membaca ya biasa-biasa saja. Ya, baik. Nah, barulah kita masuk kepada pembahasan kesalahan-kesalahan dalam baca Al-Quran. Ya, sekali lagi tidak bermaksud untuk nanti menghakimi, memvonis, tidak. Ya, tetapi ini sebatas pengetahuan dan informasi tentang kesalahan-kesalahan dalam Al-Quran. Atau disebut dengan kesalahan-kesalahan dalam Al-Quran itu dalam tajwid disebut dengan lahan. Al-lahan. Kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Nah, kesalahan dalam Al-Quran terbagi menjadi dua bagian. Yaitu lahan. Yang pertama adalah lahan jali. Ya, al-lahnul jaliyun. Al-lahnul jaliyun. Ya. Kesalahan berat ya, atau bersifat jelas kesalahannya, atau kesalahan yang tidak bisa ditolerir. Jadi kesalahan yang ya tidak bisa dibenarkan. Ya, salah, yaitu salah dalam pengucapan lafal. Salah dalam pengucapan lafal sehingga rusak menurut ya teori bacaan, baik merusak makna atau tidak. Jadi ada yang salah dalam melafalkan itu bisa merubah makna atau bisa jadi tidak ada maknanya. Ya, bisa jadi tidak ada maknanya. Contoh yang merubah makna misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin, bukan alamin. Alamin. Ya. Alamin. Itu merubah makna tuh. Ya. Ya, alam. Alam itu sakit. Nah, orang yang sakit. Jadi orang-orang yang sakit. Ya. 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 Jadi Tuhannya orang-orang yang sakit. Gitu. Ya. Harusnya alamin, Tuhan semesta alam. Ya. Jadi itu hati-hati. Ada yang merubah makna, ada yang tidak, karena memang tidak ada maknanya dalam susunan Arab. Ya. Jadi merusak. Ketika dia merubah huruf, maka dia rusak. Seperti merubah huruf atau harokat. Nah, itu lahan jali. Nanti kita akan contohkan lahan jali dan yang berikutnya. Nah, ini salah satu lahan jali beberapa dari sekian banyak ya. Ya, pertama, paling tidak di sini ada 3 hal yang saya sampaikan. Yang pertama adalah bergantinya satu huruf dengan huruf yang lain. Ya. Ya. Jadi ibdalu huruf biharfin. Jadi contoh misalnya ketika kita baca la'allakum tashkurun, kemudian kita tidak fasih la'allakum taskurun, ya, berbahaya tuh. Ya, tashkurun, semoga engkau benar-benar menjadi orang-orang yang pandai mensyukuri atau bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita baca la'allakum taskurun, semoga engkau menjadi orang-orang pemabuk. Ya, sakaro, mabuk, pemabuk. Maka hati-hati itu ketika tidak fasih. Maka ya penting untuk membetulkan bacaan. Ya, ini sebagai contoh. Contoh yang kedua bergantinya satu harokat. Satu harokat. Tentunya kalau kita teliti, insya Allah tidak akan ya. Apalagi kita sering talaki ya. Ini contoh saja berganti harokat. Misalnya an'amta jadi an'amtu, berbahaya. Atau an'amti, ya, an'amna ya. Tentunya an'amta ya. An'amta, an'amtu.
Harusnya an'amta atas nikmat yang engkau telah berikan. Tapi kalau an'amtu atas nikmat yang aku berikan. Ya. Contoh misalnya gitu. Siratal ladzina an'amta alaihim, an'amtanya ya jadi berubah. Maka menjadi fatal. Yang ketiga bertambah atau berkurangnya huruf. Jadi bertambah atau berkurangnya huruf. Nanti kita akan contohkan bertambah. Nih yang bertambah nih bertambah. Contoh, tanpa sadar dia menambahkan huruf. Tanpa sadar menambahkan huruf. Biasanya nih pada huruf-huruf atau bacaan-bacaan yang saya sering menyampaikan pada saat talaqi ini. Maka penting bagi yang mau belajar pada saat malam talaqi, walaupun nih talaqi ya dengan dosis ringan. Jadi nanti ada talaqi dosis sedang, talaqi dosis berat. Ya, kalau yang baru kita lakukan ya talaqi dosis ringan di ba'da maghrib sampai dengan isya setiap malam Sabtu. Nah, maka penting itu walaupun ringan kita akan mengetahui. Ya, saya telah menyampaikan tambahan-tambahan yang biasa dilakukan tanpa disadari yaitu pada saat membaca mat iwad atau mat tabi'i, mat iwad. Nih, ini bahaya nih. Contoh, kita membaca ini menambahkan huruf ketika mat iwad menambahkan huruf H. Kan mat iwad itu adalah pengganti dari tanwin digantikan dengan alif jadi mad. Harusnya misalnya ya kita baca misalnya Alam naj'alil arda mihadan. Tapi kita baca mihada ya. Alam naj'alil arda mihada. Harusnya mihadan, kita baca mihada. Maka itu mat iwad namanya. Jadi ada tanwin bertemu dengan alif, maka bunyi M-nya diganti dengan dihilangkan, jadi dipanjangkan. Jadi mihada. Iwad. Nah, pada saat ini seringkali pada masa iwad atau matabi'i, wasyamsi waduhaha. Matabi'i. Panjang atau yang ketika fathah setelahnya ada alif, ketika dhammah setelahnya ada waw, ketika kasrah setelahnya ada ya. Ya, contoh kita baca. Nah, harusnya kan tadi itu, ya, baik mat tabi'i maupun mat iwad, menambahkan. Kita menambahkan biasanya nih, terutama nih, mohon maaf, ya bagi yang nafasnya pendek atau orang-orang yang sudah ya tua, yang belum terlatih belum terlatih karena imam ya Madinah itu Syekh Abdurrahman Ali Al-Hudzaifi itu ya sudah hampir 90 tahun, tapi suaranya masih stabil. Karena memang dari awal ya, dia sampai sekarang masih menjadi ya guru besar, jadi termasuk ahlul qura di Haramain. Bacanya tetap stabil karena memang terjaga bacaannya, terlatih ya setiap saat. Nah ini biasanya bagi orang yang belum terlatih, sudah tua, otomatis nafasnya jadi pendek, tersengal-sengal, ngos-ngosan nih bacanya. Nah, maka hati-hati, jangan dipaksakan. Contoh, wasyamsi waduhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha. Menambahkan apa itu? Ha di dalam belakangnya. Harusnya wasyamsi waduhaha wal qamari idza kalaha. Tidak boleh wasyamsi waduhaha. Karena sambil nafas, habis nafasnya. Wal qamari idza talaha atau wadduha wal laili idza sajah. Habis nafasnya. Maka hati-hati. Wadduha wal laili idza saja
ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Atau karena saking hati-hatinya tidak menambahkan ha tapi menambahkan hamzah bisa. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wad duha wal laili idza saja. Tuh hamzah tuh. Ada hamzah. Harusnya dia ya stabil. Wad duha. Makanya harus latihan mad. A ba ta. Jadi biar lepas sendiri, lepas. Wad duha, bukan wad duha atau wad duha. Ya. Ini hati-hati, ini yang menambahkan. Ya. Dan ini kesalahan berat. Jali, jelas salahnya. Ya. Ya, jadi jelas salahnya. Kalau dia apalagi bagi orang-orang yang dia faham hukum tajwid, ilmu tajwid. Baik, lanjut. Yang kedua adalah kesalahan al-lahan al-khafi. Kesalahan yang tersembunyi atau kesalahan ringan. Khafifah ringan. Kesalahan yang ringan yaitu salah dalam pengucapan atau lafal sehingga merusak ya teori bacaan tapi tidak merusak makna. Merusak teori bacaan tapi tidak merusak makna. Ya, seperti meninggalkan gunnah kurang dalam bacaan mad, ya, panjang pendeknya kurang ya, dalam memanjangkan ya, atau membaca mad atau membaca idhar ikhfa atau dengung-dengung yang lain. Ya, kurang tuh. Ya. Atau sifat hurufnya tidak sempurna, maka itu kesalahan ringan. Tapi ini, nah inilah beruntungnya bagi yang belajar. Jadi tahu bahwa ternyata ada kesalahan ringan, kesalahan yang tidak menyebabkan dosa padanya. Dan ini ditetapkan oleh ulama-ulama mutaakhirin. Sebagian ulama mutaakhirin yang moderat, memilih ada dua kesalahan, ada kesalahan ringan. Karena kalau ulama-ulama terdahulu itu ada yang berprinsip bahwa yang namanya salah semuanya berat. Jadi nggak bisa ditoleransi, nggak ada toleransinya. Ya. Tapi karena kita memilih yang ringan-ringan saja. Jadi ada kesalahan dua kesalahan yang berat yang tadi modelnya seperti tadi, merubah huruf, kemudian menghilangkan huruf, kemudian menambahkan huruf. Ya. Sehingga dapat merubah makna. Tapi kalau saya tidak merubah makna seperti ini kesalahan ringan. Kesalahan ringan. Contoh misalnya ya kesalahan ringan. Ya karena kurang dalam sifatnya, sifatul huruf. Kan pada saat membaca huruf ta, ya ta itu harusnya hamas nih, ta. An'amta 'alaihim in kuntum ta'lamun. Ya, kita baca an'amta, lepas saja ta, bukan ta tapi ta. Ya. Maka ini kesalahan ringan. Ya, tentunya bagi tadi moderat ya, bagi moderat. Ya, tentunya bagi orang-orang yang dia betul-betul dia mau belajar biasanya akan diterapkan kepadanya semua salah berat. Ya. Termasuk ketika ya Al-Fakir bertalaki kepada seorang guru karena memang tujuannya untuk mengajar, maka nggak ada kesalahan ringan, semua salah. Bahkan pendeknya kurang, salah. Salah satu contoh nih panjang pendeknya berlebih misalnya. Ingat panjang pendek yang dimaksud di sini adalah panjang pendek yang dasar, yang 2 harokat. Yang dasar, bukan yang 4, bukan yang lebih dari 2, bukan. Ya. Jadi kalau membedakan mana panjang, mana pendek. Ketika panjang 2 dia baca 4 atau panjang 4 dibaca 2. Misalnya kita biasa membaca pada dari awalnya kita mengetahui atau berniat ketika baca Al-Kafirun nih, baca Al-Kafirun kita baca mad atau madnya itu 4 atau 5. Tapi kita baca 2, maka masih diperbolehkan. Padahal kita niatnya atau tahunya bacanya itu 4 itu ketika ada benderanya ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Jadi sama tuh. Ya. Ya. Ternyata kurang padahal kita tahunya itu tahunya. Tapi bacanya kurang. Qul ya ayyuhal kafirun.
La a'budu ma ta'budun. Betul. Apalagi kalau seandainya memang kita tahu hukumnya bahwa itu boleh dibaca 2 atau 4 atau 5. Nah, itu beruntungnya kalau seandainya kita ya belajar tadi. Jadi kita ketika mengamalkan yang 2 pun fadilahnya besar, pahalanya besar karena tentunya berbeda orang yang membaca dengan didasari ilmu pengetahuan, tentunya akan berbeda dengan orang yang tidak tahu. Nah inilah contoh-contoh kesalahan ringan yang misalnya kita membaca qul a'udzu birabbin nas, harusnya begitu, tapi kita baca qul a'udzu birabbin nas. Ya biasanya tuh kalau anak-anak SD itu ya, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas ya. Dengungnya kurang. Maka ini masuk bagian kesalahan ringan. Tapi jangan terlalu nyaman dengan kesalahan-kesalahan yang ringan. Jangan terlalu nyaman. Karena semakin kita nyaman, maka tidak akan ada perbaikan. Nah inilah beberapa contoh-contoh kesalahan ya ringan. Ya baik. Terus bagaimana supaya kita terhindar dari kesalahan-kesalahan itu? Ya. Atau kadang gini, dari mana kita bisa mengetahui bahwa kita salah bacaannya? Selama ini saya nggak merasa salah, ya. Kenapa? Karena bacanya sendiri. Karena bacanya sendiri, maka kita nggak tahu salahnya di mana. Nah, untuk mengetahui bahwa kita bacaannya benar atau salah, tidak ada jalan lain kecuali musyafahah atau bertalaki dengan seorang guru. Wajib mutlak, sebagaimana tuntunan dari Al-Qur'anul Karim dari Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Quran turun kepada baginda Rasulullah dengan jalan talaki. Wa innaka latulaqal Qur'ana min ladun hakimin alim. Wa innaka dan kepadamu wahai Muhammad kami talakikan Al-Qur'an dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang Maha bijaksana dan Maha mengetahui. Ya. Min ladun hakimin alim. Nah, untuk kita mana dasarnya? Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Apabila dicontohkan bacaannya maka ikutilah. Jadi harus mengikuti contoh dari seorang guru. Jadi nggak bisa belajar sendiri, nggak bisa. Dan nggak boleh. Ada beberapa ilmu, ya, disiplin ilmu yang tidak boleh belajar sendiri, nggak boleh. Yaitu ilmu hukum, baik ilmu hukum syariat yang lain maupun termasuk Al-Quran. Jadi nggak boleh sendiri, harus wajib bertalaki, wajib mutlak. Jadi nggak ada tawar menawar, tidak ada tawar menawar. Karena tanpa bertalaki pasti akan didapati kesalahan-kesalahan. Walaupun mungkin ada beberapa bagian yang kita cukup mendengarkan bisa, tapi ada sebagian lagi tanpa bertalaki kita pasti akan mendapati kesalahan. Nah, contoh misalnya apalagi kesalahan-kesalahan yang sifatnya ringan, kesalahan ringan. Tanpa belajar kita nggak tahu bahwa ini termasuk salah, kayak tadi misalnya pada saat membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya kita harusnya konstan stabil, tapi kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu nggak stabil kan itu. Padahal ain a dengan ya Alhamdulillah lah itu harus 2 sama persis. Tidak boleh, nggak boleh beda. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Dan seterusnya. Maka tidak ada jalan lain kecuali dengan musyafahah atau berjumpa langsung dengan guru, menghadap seorang guru. Dan guru tentunya bukan sembarang guru. Guru yang memang ya dia punya guru lagi. Guru yang punya guru lagi, gurunya yang punya guru lagi, terus disambung-sambung sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Tidak boleh terputus, karena kalau saatnya kita belajar dengan yang tidak terputus, insya Allah kita tidak akan mendapati kesalahan atau perbedaan dalam mengajar. Maka kita boleh silakan belajar kepada guru yang banyak, malah bagus. Nanti kita akan bisa menjadi pembanding. Wah, dengan guru ini lebih mudah. Ya, baru kita akan menemukan kemudahan-kemudahan dalam baca Al-Quran dengan metode, dengan cara. Hanya yang berbeda adalah metode. Ketika dia sama-sama bersanad, maka yang berbeda adalah metode.
cara penyampaian atau menyampaikan, mendekatkan lisan kepada huruf-huruf hijaiyah. Misalnya kita dulu pernah belajar, kita mengucapkan ta misalnya. Ta, ada yang mengajarkan dulu, saya masih kecil diajarkan digigit, caranya digigit ujung lidahnya. Ta, ta. Padahal kalau mau kita itu cara sebetulnya cara mendekatkan, Ta, ya. Padahal sebetulnya hanya ujung dengan ujung. Ta. Ya. Alhamdulillah kita sudah ini. Ya ini terakhir sudah. Jadi caranya adalah dengan musyafahah. Tidak ada cara lain. Dengan inilah baru insya Allah kita akan mendapati bacaan yang sempurna. Demikian, ini saja. Pada akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabbana, karuniakanlah kepada kami kefahaman sebagaimana fahamnya para nabi, wa hifdzal mursalin, dan hafalan-hafalan para rasul-rasulmu ya Allah, wa ilhamal malaikatil muqarrabin, dan kau ilhamkan kepada para malaikatmu ya Allah dengan rahmatmu ya arhamar rahimin. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim wa li wa lakum. Mohon maaf atas segala khilaf, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari pribadi al-faqir, oleh karenanya mohon dimaaf yang seluas-luasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.